Tapi intinya ketika new normal ini diaplikasikan dalam kehidupan yang tertuju gitu, intinya pada sektor pendidikan itu harus bisa memperhatikan dari segi SDM-nya. Apakah SDM itu bisa mengutamakan proses pendidikan dengan inovatif atau tidak? Maka muncul pertanyaan gitu, apakah memang sektor pendidikan ini harus segera dipulihkan kembali atau tidak? Ternyata dari beberapa evaluasi yang sudah berjalan 3 bulan kemarin ya, pembelajaran ini dilakukan secara daring, ada salah satu kendalanya, yaitu dari sisi murid atau guru merasa kurang nyaman gitu dari pembelajaran secara online ini. Dan memang pembelajaran secara tatap muka langsung itu banyak elemen-elemen yang tidak bisa tergantikan gitu ketika kita belajar secara online. Jadi tantangannya untuk dunia pendidikan hadapi new normal ini, SDM ini harus bisa mengutamakan proses pendidikan dengan interaktif, komunikatif, dua arah, dan kolaboratif. Jadi harus menumbuhkan rasa penasaran siswa pada proses pembelajaran itu sendiri, sehingga tidak disuruh-suruh oleh guru pun mereka terus melakukan proses pembelajaran. Lalu di Jawa Barat ini sendiri ternyata penerapan new normal ini ada 5 tahap gitu. Nah, tahap pendidikan ini atau penormalan kembali tahap pendidikan ini terdapat di sektor terakhir gitu. Kenapa terdapat di sektor terakhir pendidikan? Karena kita untuk saat ini gitu yang diutamakan adalah keselamatan dan kesehatan. Maka tidak aneh kalau misalnya si sektor pendidikan ini diterakhirkan. Adapun untuk di Jawa Barat ini dikutip dari bekasi.pikiran-rakyat.com yang berjudul Pendidikan Jadi Sektor Terakhir, simak 5 tahap new normal di zona biru di Jawa Barat. Tahap yang pertama new normal di Jawa Barat itu adalah di sektor ibadah ya. Sekarang sudah mulai dibuka, masjid-masjid sudah mulai beroperasi gitu. Juga ada di sektor ekonomi berupa di industri, kantor, dan pertanian. Lalu di tahap yang ketiga dibukanya pusat perbelanjaan. Di sektor keempat ada wisata, dan di sektor kelima adalah pendidikan. Agak aneh juga sih ya, kenapa wisata di normalisasi terlebih dahulu dari pendidikan. Namun husnuzonnya sih karena anak-anak sudah jenuh kali ya di rumah hampir 3 bulanan ini. Jadi mungkin yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan itu mentalnya dulu diperbaiki, baru nanti ketika sudah berwisata kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di sektor pendidikan. Nah, untuk di sektor pendidikan ini ternyata di Bandung ini sendiri sudah ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu. Di sini ada salah satu artikel news.detik.com tentang sambut new normal, sekolah di Bandung siapkan protokol kesehatan. Di sini salah satunya ada contoh satuan pendidikan SD di daerah Bale Endah yang mereka itu sudah mempersiapkan protokol kesehatan gitu, berupa adanya pembatasan jam belajar dan penambahan alat-alat kesehatan di sekolah. Nah, di sini di sekolah di Bale Endah ini sudah mempersiapkan bagaimana skenario ketika peserta didik memasuki wilayah sekolah. Katanya akan ada penyemprotan disinfektan dan juga penambahan hand sanitizer di berbagai tempat di sekolah ini. Dan juga tadi ya, pengurangan atau pembatasan jam belajar ini ternyata dalam satu kali pertemuan itu hanya terbatas 1,5 jam saja gitu. Jadi
pembelajaran ada, tetapi ketika para siswa masuk ke sekolah itu hanya berlangsung selama 1,5 jam gitu. Dan proses tatap muka ini juga ada 2 tahap, ada 2 shift. Jadi kan intinya protokol kesehatannya adalah menjaga jarak. Ketika menjaga jarak berarti ada kuota yang harus dikurangi gitu dari kapasitas kelas itu sendiri. Ketika menjaga jarak mungkin 50% dari siswa itu tidak bisa ikut langsung gitu. Jadi tidak bisa 100% semua murid ada di dalam satu kelas yang sama gitu. Tetapi katanya minimal 50% ada di salah satu ruangan. Jadi ada 2 shift, ada shift pagi dan shift siang. 50% di shift pagi dan juga 50% di shift siang. Intinya ternyata kebijakan new normal ini di sektor pendidikan sudah dipersiapkan atau sudah ada beberapa skenario yang akan diterapkan gitu ya. Nah, selanjutnya yang tadi agar protokol kesehatan ini bisa terpenuhi, ada salah satu teori yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran ini bisa dilakukan skenario blended atau adanya penyatuan antara proses pembelajaran secara daring dan juga proses pembelajaran di luar jaringan atau luring. Jadi ada yang online, ada yang langsung bertatap muka. Ini dinilai efektif ya, karena tadi memang banyak perbedaan ketika pembelajaran dilakukan secara daring dan di luar jaringan gitu. Maka ketika pembelajaran daring ini mendominasi, akan ada refresh berupa pembelajaran secara luar jaringan atau secara tatap muka, sehingga feels sekolahnya itu masih ada gitu, feels mengajar bagi guru itu masih ada, dan feels mungkin murid-murid yang belajar itu ketemu teman dan mendengarkan secara langsung gitu, melihat secara langsung itu bisa menambah pemahaman mungkin, karena indera yang dipakai untuk KBM secara tatap muka itu bisa lebih dimanfaatkan. Azan dulu, bye bye.